kayak kali, terus yang tarik-tarik tambang, terus flying fox. Gue ngomong gini, itu tadi banyak banget anak TK, gue takut dah. Takut. Pertama yang kali gue angkat ini, itu badan sama sekali nggak lentur, tetap di posisi dia. Udah rame loh di situ, rame orang. Gue juga sempat ditanya, gue masih bengong kayak. Ya, ini kita kembali lagi di channel gua, Malik Boy Saputra. Kali ini gua mau bikin program yang programnya berjudul Otrik. Apa itu Otrik? Obrolan thriller. Wih. Sangat perdana. Episode perdana harusnya. Ini yang pertama kali. Oke. Suatu kehormatan banget nih gua diundang di episode perdananya. Otrik. Otri. Apa sih thriller gimana sih? Obrolan thriller. Otri. Iya, Otri kan? Otri. Iya, Otri. THRI kan? Yeah. Baru LLER-nya nggak dipakai. Maksudnya cuma buat singkatan aja. Karena kan singkatan. Iya, betul. Nah, jadi gue bingungnya di sini. kenapa gue di sini, Bay? Ini channel gua. kenapa gue di sini? Dan ini gue mau bercerita tentang cerita gue. Dan ini diapain? Mungkin teman-teman yang nonton bertanya-tanya gitu, manfaat kehadiran saya apa gitu. Iya. Oh, tadi udah kenalin diri ya? Udah. Nih, Karena kan ini channel gue. penonton lu gak ada yang tahu. Oh iya. Silakan Bang, perkenalkan diri. Nama gue Gomat Saragi, tapi biasanya dipanggil Gomat atau Lintang Maluku. Gomat aja lah kali ya, Bay ya. Enaknya. Enaknya. Gue bukan siapa-siapa, cuman orang yang suka dengerin cerita orang. Karena kata orang-orang gue adalah pendengar yang baik, dan juga gue penasaran orang yang baik. Jadi gue tuh adalah orang yang penasaran terhadap cerita-cerita orang lain, dan termasuknya juga kayaknya salah satunya cerita lo yang akan kita bahas di episode perdana Otri ini. Oke. Gitu. Jadi gue datang karena gue penasaran Iya, sih sebenarnya. Gitu. Ya jadi gue orang punya cerita yang menurut gue ini adalah pengalaman gue yang bisa dibilang serem sih. Seremnya dalam artian bukan horor ya, tapi lebih ke thriller itu. Kan kalau di film-film kan yang thriller kan sadis, yang pasti berhubungan sama darah, organ tubuh, kecelakaan dan macam-macam lah. Yang disebabkan oleh kesalahan manusia itu sendiri maupun alam gitu kan. Cerita yang pertama, istilahnya aku udah gue tulis judulnya Ada Apa di Dasar Kolam. Ada apa di dasar kolam? Ada apa di dasar kolam? Ini kisah nyata, Bay. Ini kisah nyata. Ini kisah nyata. Langsung mulai aja kali ya. Langsung aja, Bay. Oh jangan lupa nih. Cerita lu. Kopi, Oten Coffee. Oten Coffee. Mohon maaf nih, kita nunggu endorse. Bisa isi loh. Silakan endorse. Betul. Ih, ini keren dah. Ada menitnya, jadi kita tahu udah berapa menit. Kita kayak podcast yang sebelah. Gimana tuh? 1, 2, 3, 4. Oh iya bener ya, ada menitnya ya. Ada menitnya. Oke, langsung mulai aja kali ya ceritanya. Langsung aja, Bay. Ada apa sebenarnya yang terjadi waktu itu, Bay? Oke. Di suatu hari yang cerah, kala itu hari Rabu bulan kemarin Februari. Jadi gue ada rencana sama pacar gue untuk berenang. Ya. Yang tadinya malamnya tuh kita sempat bingung juga tuh. Bingungnya kenapa, kayak untuk mencari sebuah tujuan biar gak bosan ke situ-situ aja kan bingung ya kan. Ya. Apalagi cowok ya, paksa perempuan untuk kamu dong harus punya ide. Iya. Aku terserah aja. Terserah ya, waduh. Ikutin kamu. Waduh. Suatu kriteria. Jadi akhirnya lo milih-milih nih, kalian berdua milih-milih mau kemana nih? Iya. Kita hari Jadi ini. udah sempat didiskusiin malam Rabu. Ya. Kita bingung mau kemana. Singkat cerita, udah langsung di hari Rabu ya. Jadi Rabu pagi hari gue ngechat lagi dong. Yaudah kita hari ini berenang aja. Dah singkat cerita gue udah kabarin dia pagi-pagi. Yaudah kita jadinya berenang. Oh yaudah. Ya jam 10 gue ke rumah dia. Oke. Lo jemput Iya, dia orang. iya, Dia jemput. orang, lo jemput cewek lu. Cewek gua. Di situ gue ngopi dulu dong. Ngopi, dia masih dandan. Biasa cewek kan dandanannya sangat cepat. Sampai-sampai membuat aku merasa tidak bosan. Gua nih ya kalau mau berenang, gue nih seorang gue kalau mau berenang gue nggak pernah yang namanya mandi. Karena kenapa ya, pasti kan di kolam renang kita mandi, abis itu Lu mandi mandi lagi. lagi. Iya gitu, makanya gue nggak pernah mandi sebelum pergi. Ya. Abis itu dia udah rapi-rapi prepare, jam 12:30 deh. Tapi baik, kita udah tentuin nih. Lo sudah menentukan, oke, kita mau ke kolam renang ini gitu. Jadi kenapa, makanya gue udah sering ke situ lah. Langganan lu. Iya langganan gue gitu.
nggak jauh sih dari lokasi rumah tempat tinggal. Ini kolam renang singkat cerita umum ya berarti ya? kolam renang umum. Sempat belanja juga sih, beli nasi padang ke Alfamart, kayak beli minuman. Singkat cerita gue udah sampai di kolam renang. Ya, siang nih. Siang. Jam setengah dua. Ya, jam setengah dua. Yang pertama kali gue lihat parkiran motor sepi, karena gue kan bawa motor. Cuman ada bis. Sepi ya. Berarti. Sepi. Ini hari kerja motor nih sepi. kayaknya. Iya, ya? hari kerja ya? Rabu, karena hari Rabu dan gak ada tanggal merah nggak. Oke. Sepi, tapi ada bis 2. Terus ya bye tuh kan, bye, rame kata cewek gue gitu. Terus gue bilang, belum tentu, udah masuk aja sih dulu. Nah, jadi itu kolam renangnya itu di atas bang. Jadi ada daratan rendah yang dimana itu outbound. Oke, ini denah areanya lah ya. Denah areanya. Oke. Iya, jadi dia kolam renangnya di atas, ada kayak daratan rendah, bawah itu outbound. Pas ketika pintu masuk, itu kita bisa ngeliat ke bawah. Ini kolam renang, ya, ada turunan, di sini tangga, outbound air. Outbound kayak kali, terus yang tarik tambang, terus flying fox. Oke, kebayang. Nah terus jalan, gue ngelihat karena kan daratan sebelah kanan gue kan, tuh anak-anak gue bilang gitu, anak-anak TK gitu kan, pun pada main outbound sama guru-gurunya gitu. Paling ada acara. Rame tuh ya? Rame banget. Gue langsung masuk, beli tiket. Harga tiket waktu itu 35 per orang. 35, jadi total 70.000 berdua. Nah di situ juga ada ini mas bisa nonton 3D. Iya, ada 3D. Ada bioskop. Ada bioskop. Ini mas bisa nonton 3D. Wah keren nih kata gue. Wah kemarin kok nggak ada, kok baru hari ini gue. Iya ini lagi ada event baru. Oh ya udah, bagus dong gue bisa nonton. Tapi kan bosan juga takutnya. Dapat tiket, gue masuk kan. Terus yang pertama kali gue ngeliat kolam renang tuh sepi. Ada beberapa keluarga aja yang berenang di situ. Ada anak kecil juga. Ketika udah sampai kolam renangnya, gue ganti baju. Maksudnya lepas baju. Kalau berenang biasanya itu cuma pakai kolor aja. Iya, kaos jarang pakai. Karena emang biasanya kan emang kayak gitu kan kolam renang ya. Justru malah nggak boleh tau pakai kaos. Karena kalau ada apa-apa tuh nanti harus disobek, dibuka gitu kalau ada keadaan yang itu gue baru tahu tuh. Iya, karena justru malah ada beberapa kolam renang emang harus buka baju peraturan, kalau enggak disuruh naik. Harus buka baju. Tapi itu ya biasa sih emang di kolam renang umum gitu sih. Ada aturan berpakaiannya, ada aturan mainnya gitu. Kalau mau pakai baju renang yang ketat. Iya, kayak perenang baju selam. Iya. Oke. Tapi biasa kok cowok nggak pernah pakai sih. Enggak sih, yang celana pendek. Turnamen aja tuh nggak pakai baju kan, cuma pakai kolor doang sama pakai kacamata, sama pakai yang itu helm. Tapi telanjang juga nggak boleh kan? Iya, telanjang lah, kayak pak. Iya nggak boleh. Udah, oke, lanjut. Udah sampai kolam renang, udah ganti baju. Gue nggak nyebut dulu, gue sama cewek gue makan dulu. Ya kan tadi kan bukan makan lagi, makan dulu karena kan tadi habis beli makanan. Makanannya lu bawa nih. Makanan. Nah terus ya udah makan. Ya, terus sambil ngobrol tuh, tukar Ya, pikiran. sambil foto dulu, foto-foto. Gue sambil foto-foto. Foto-foto situasi. situasi. Kolam sepi gitu kan, kolam renangnya sepi nih. Kita dari kemarin gue sambil ngobrol sama gue. Pasan kita tuh kemarin nonton bioskop. Satu bioskop itu isinya cuma berdua. Sekarang berenang, satu kolam berenang yang segede ini aja tuh kagak ada isinya, kita lagi berdua, udah kayak punya sendiri. Gue sempet bercanda kayak gitu. Makan tuh kita berdua makan, gue selesai duluan. Karena gue kan makannya ya bisa dibilang cepet juga, banyak juga. Gue selesai duluan terus gue izin kan ke cewek gue. Mau berenang duluan ya? Oh ya udah berenang aja duluan. Gue masih makan. Udah berenang duluan. Dari sisi ke sisi lah bang, udah gua berenang pemanasan lo udah nyisir kolam renang. Ini kolam renang dewasa doang berarti ya? Kolam renang dewasa. Ukurannya 170, ada tulisannya. Kedalamannya 170 cm. Iya, 170 cm. Lumayan sih itu dalamnya. Tapi gua ya maksudnya nggak nepak. Maksudnya gua sampai lah ke dasar gitu, kaki gua. Ini paling segini nih, seleher. Terus cewek gue ganti baju gitu kan, pakai baju yang renang lah ya kan. Kalau cewek kan biasanya punya ada sendiri. Setelan. Nyebur, ya udah nyebur. Udah berenang tuh kita, udah berenang.
Gue yang udah sempet 2 kali bolak-balik dari pojok ke pojok, cewek gue baru benang, gue bilang kamu pemanasan aja dulu di pinggir gitu kan. Ya gue juga ngikut dong. Ke pinggir aja dulu, pemanasan dulu, keprek-keprek kaki begini bang. Itu kakinya jadi itu yang kita di dinding kolam renang, terus kakinya yang di belakang, tembok kolam iya biar gak kram. Gue menyarankan kita pemanasan dulu aja yuk. Pemanasan dulu aja di pojok gitu. Oke. Kita lagi duduk, terus lagi bengong, lagi cerita-cerita, gue sempet ngomong nih. Gue ngomong juga gue nggak sadar, cewek gue yang sadar di samping kanan gue. Gue ngomong gini, itu tadi banyak banget anak TK, gue takut ada yang ngelep. Kata cewek gue, enggak lah, ini anak TK di bawah. Terus gak lama kemudian lagi ngomongin apa gitu lah sama cewek gue, ada anak kecil. Ini ada anak kecil. Anak kecilnya ya sepantaran kelas 1 SD. Kelas 1 SD. Nyamperin lu nih gitu. Dari jarak lumayan sih. Gue lagi di kolam renang, dia di atas kolam renang. Manggilin. Manggil dari. Gak manggil sih. Jadi kayak mukanya ke gua. Nah, tapi jarinya nunjuk ke bawah gitu loh. Juga haha itu ada yang tenggelam, Sambil ketawa bang. Haha itu ada yang tenggelam gitu loh. Terus gue yang apaan sih bocah gitu loh, bercanda aja. Kata cewek gue, baik samperin coba. Serius nih, gue kan kayak ngeliat bocah yang kayak gitu takutnya gini loh. Bukan prinsip sih. Gue takutnya gini, ntar gue udah nyamperin datang gak ada apa-apaan, gue bilang gede-gede tolol gitu. Iya kan biasanya gitu kan kalau anak kecil. Karena bercandaan gue tuh dulu kayak gitu buat anak gede. Dikibulin anak kecil aja bisa lu. Apa hebat udah gede dikibulin anak kecil gitu. Ini anak ketawa-tawa, misalnya ini kolam renang gitu ya, lu di tepinya, ini anak kecil di ujung, di seberang lah gitu ceritanya di seberang. Ini ketawa-tawa tapi sambil ngeliat ke lu gitu. Sambil gini, itu ada yang tenggelam, ketawanya ya kayak bener-bener orang ketawa ngeledek, gimana sih? Terus cewek gue samperin aja dulu. Aku takut dibego-begoin, ini serius nih gue samperin. Ya gue samperin dah, habis itu gue samperin, renang kan tuh gue. Pas beberapa meter gue jauh sampai tengah sebelum tempat kejadian, gue sempet berhenti. Gue nengok ke cewek gue, beneran kagak nih? Gitu. Karena gue nggak percaya. Karena bocah kecilnya ketawa bang, bener-bener ngeledek gitu. Beneran gak nih? Udah lihat aja dulu. Nah pas abis gue lihat, nyelam tuh gue, mata gue buka, ternyata itu udah hitam-hitam yang gue secara spontan, ini orang. Jadi beneran ada orang di dalam, di dasar kolam itu. Ada beneran. Dan gue udah nyelam, spontan gue langsung tarik dia ke atas, kayak gue serok. Jadi ini badan langsung gue gini. Dia sadar Pak? Enggak. Orang ini. Jadi udah kaku. Ada orang bener-bener, orangnya bisa dibilang anak kecil di dasar kolam. Pakai baju gelap dengan gaya kurang. Ini apa sih gaya katak. Gini, itu kaku. Jadi kayak gini nih, bener-bener kayak gini. Tenggelam ya biasanya. Dia tenggelam, bener-bener udah di dasar. Wow. Terus gue libur ke dalam, gue angkat kan spontan. Ini badan dia yang udah kayak tadi gue contohin, gue serok gini dari bawah. Dan pertama kali yang gue rasain pas gue serok itu kaku bro. Gue kayak ngangkat benda yang wujudnya itu apa ya, nggak bisa diubah. Modelnya kayak kayu, batang kayu kan udah nggak bisa diubah, kayak gitu. Kayak kan manusia kan lentur. Ya. Udah kaku, sampai gue gini. Udah ke permukaan tuh, udah lu angkat. Udah gue angkat, dia yang penting gue angkat. Itu belum ke permukaan, gue masih di tengah-tengah kolam, gue berenang kan tuh. Lu tahu Larry nggak sih? Iya. Dia yang angkat itu, yang orang tenggelam waktu itu di episode SpongeBob yang apa, gue lupa. Penjaga pantai kalau nggak salah. Itu kayak gitu, gue berenang, gue angkat. Dia di sini, gue tuh dia udah
Jadi gue taruh di sini, ini badannya di sini, gue jatuh. Tapi pas pertama kali gue angkat gini, itu badan sama sekali nggak lentur, tetap di posisi dia yang tadi pertama kali gue lihat pas nyelam. Akhirnya gue letakin lah tuh dia di apa, di pinggiran kolam renang. Gue naik sambil bilang, karena di atas kan ada beberapa keluarga, ada ibu-ibu juga, ada bapak-bapak juga. Gue samperin, bu tolong bu tolong bu. Jadi ada ibu-ibu langsung lari ke arah gue. Ngelihat ibu itu lari ke gue langsung ngeliat ke korban. Itu serem banget bang. Kenapa bang? Itu serem banget, serius. Lihat salah satu sosok manusia yang berjuang untuk hidup tapi itu tidak berhasil. Raut wajah yang semangat, gue mau hidup, gue nggak mau tenggelam. Perasaan shock, raut wajah yang tegang, raut wajah yang serem, raut wajah yang udah mungkin udah takdir gue. Walaupun dia nggak berpikir kayak gitu karena dia masih kecil, itu ada di dalam diri dia. Korban tenggelam, jadi mata dianya ini kan, kita kan mata kan ada hitam-hitam ya bang. Itu yang kanan di sebelah kanan, yang kiri di sebelah kiri, hitam-hitamnya. Jadi udah mencar. Gitu ya. Kalau jereng ke tengah. Iya ke tengah. Mungkin kalau manusia normal kayak gue pun bisa jereng. Gue bisa ke tengah mata ke tengah yang gini-gini. Itu bisa. Ini lawan. Cuman lawan itu coba deh. Kita manusia normal nggak bisa. Ada sih beberapa. Cuman ini gitu. Pupilnya udah ke kanan satu ke kiri. Hidungnya udah ngeluarin ingus, yang mana ingusnya itu udah kuning. Mulutnya nggak kelihatan gigi, cuma ngeluarin lidah. Nah lihat ini. Kulitnya udah ungu. Udah nggak ngalir kali darahnya. Udah berkurang. Yang pertama kali gua bilang dalam hati, ini langsung rame nih, orang pada ngerubungin lu semua. iya, langsung rame. Yang pertama kali ibu datang, yang gue sangka, oh ini dia guru pengawas, maksudnya yang ngawasin pas lagi anak-anak berenang. Ternyata bukan. Iya, dia pengawas. Oh ternyata dia pengawasnya, yang nyamperin lu pertama kali. Karena dia kenal namanya. Namanya sih nggak gue sebutin ya di sini ya. Iya, gue sebutin. Dia kenal namanya, terus itu bang tadi yang gue lihat kayak gitu. Ya pasti bakalan berbekas lah ya di benak ngelihat orang yang udah kayak gitu. Karena anggapan pertama gue tuh, dia udah gak bakal bisa selamat. Udah kayak gini, bisa tenggelam 1 jam 2 jam. Ya abis itu gue baca, orang kuat di dalam air, orang biar normal ya, bukan tentara, bukan pasukan khusus, itu cuma 5 menit sampai 7 menit. 5 menit sampai 7 menit di bawah air. Tanpa nafas, tanpa oksigen ya. Nah, mungkin kalau yang perenang handal atau tentara atau pasukan khusus bisa sampai 15 sampai 20 menit. Bahkan lebih, gue nggak tahu lah ya. Ini yang gue baca di situ sih. Maksudnya ada situs yang gue baca. Udah habis itu gue sama kayaknya udah nggak bisa selamat nih. Tapi gue berusaha dulu deh. Karena gue pernah ngelihat ya, udah umum lah ya, apa kalau orang tenggelam tuh diapain. Ya gue pencet aja dadanya, gue tekan gitu sampai, jadi abis gue tekan gitu bang, ketiga kali dia sampai ngek gitu. Dia sampai dia bersuara. Nah iya gitu. Karena kan berat badan gue sama dia jauh. Ini gurunya awalnya enggak. Nih maaf nih, gurunya enggak. Gurunya masih panik. Enggak intervensi. Masih panik gini dulu. Nah habis itu gue minggir, bu maaf, gue gituin dulu. Gue kasih pompa jantung lah ya, kalau bahasa ini ya. Jantung. Kasih pompa. Yang ketiga, gituin lagi sekali ya, ngek gitu. Ngek, udah bunyi ngek. Udah bu, kasih napas buatan lewat mulut. Bener tuh, gue langsung di mulutnya dia. Akhirnya alhamdulillah. Apa yang terjadi Bayu? Yang terjadi dia langsung muntah.
semua yang ada di lambung dia mungkin dikeluarin semua sama air. Dan dari situ gue ngelihat apa ya, sebuah perubahan, sebuah pergantian. Jadi ini semua tadinya ungu dia, langsung dari atas kepala langsung merah. Benar apa ya, pergantiannya tuh ketahuan banget, maksudnya ketara banget warnanya. Ya sekarang orang udah tenggelam pasti kan warnanya biru merah kan, itu kan warna yang apa ya, jauh lah. Iya, sama lain. Perbedaannya jauh dong. Itu kayak langsung darahnya udah ngalir setelah dikasih nafas buatan itu. udah pas muntah langsung gue merinding. Gue di situ langsung sempet kayak bengong dulu. Udah rame loh di situ, rame orang. Gue juga sempet ditanya, gue masih bengong kayak aduh. Karena gue selalu mikir gini, ini kalau gue telat tadi atau gue nggak percaya sama omongan anak kecil tadi kalau ada orang yang tenggelam, gimana nih orang nih? Yeah. Gue masih tuh pertanyaan banyak yang datang ke gue, terus gue jawab. Karena kita nggak pernah tahu ya, beda berapa menit aja. Iya, karena gue juga nggak tahu juga sih. Tapi ntar ada ya, ada perhitungan waktunya, ntar ada perhitungan waktunya. Oh, ada perhitungan waktunya. Ntar ada perhitungan waktunya, karena gue punya bukti. Okay. Gue ada bukti khusus dan gue ada gambarnya. Gitu. Lu ada gambarnya? Ternyata gue jepret. Maksudnya gue cekrek foto. Ya kan gue awal baru datang kan gue foto-foto dulu tuh. Oke. Iya. Jadi ada salah satu foto yang dimana lu ambil waktu gue ambil nggak sengaja sebelum dong sebelum gue nyebur malah, berarti sebelum lu tahu ada kejadian itu. Yang gue heran tuh gue udah sempet bolak balik ke kolam renang itu, ya kan pasti kan gue berenang juga kan ngeliat ke bawah juga bang. Itu kagak ada. Oke. Berarti teman-teman tetap stay tune nanti kalau penasaran. Timeline atau dokumentasi apa ya? Karena di akhir video dikasih tahu ya. Ya, jadi setelah itu anak akhirnya hidup ya, Pak? Akhirnya hidup juga. Alhamdulillahnya akhirnya hidup. Gue masih tatap-tatapan juga sama cewek gue. Meskipun lu udah menduga berat nih ya. Gue menduga dong, udah pasti ya kayaknya nggak selamat nih. Orang udah kayak gitu. Melihat kondisi tubuhnya yang udah kayak gitu ya. Iya, itu yang ini gue persamain ya. Kayak orang jatuh, darahnya udah keluar semua bang. Orang jatuh dari motor, bisa kecelakaan nih, darahnya keluar semua, pasti kan dia pucet. Ya itu sama, udah kayak gitu. Iya, gua shock banget, itu shock banget. Ini lo pengalaman pertama kali gitu. Yang benar-benar, ini korbannya bukan gue ya, karena gue ada beberapa cerita yang gue juga ngerasain. Pertama kali lu apa yang bang dibilang kematian sih. Lu bukan menyaksikan juga sih sebenarnya, lu menyelamatkan seseorang dari keadaan yang sangat kritis. Iya. Bisa dibilang musibah lah ya, kecelakaan kan itu. Iya gitu deh. Ya gue juga nggak bisa berkata-kata lah bang pas kejadian kayak gitu. Udah akhirnya tuh anak digendong, udah muntah semua kan, jadi digendong dibawa ke kesehatan di itu kolam renang itulah ya, ruangan kesehatan, maksudnya kayak UKS. Iya. Gue sempat ditanya juga, bang ini gimana bang kronologi pertamanya gitu kan? Sama siapa? Sama bapak yang pengunjung situ. Terus gue bilang, tadi ada anak kecil pak ngasih tahu saya sambil ketawa-ketawa itu ada yang tenggelam, tapi mana ya? Gue sempet nyariin juga tuh bang, karena dia kan saksi pertama, kalau nggak ada dia gue juga nggak tahu kali. Itu anak bagian dari ini baik apa? Kan tadi lu bilang di awal di kolam renangnya memang ada 2 bus yang buat apa sih outboundnya anak-anak sekolah gitu kan? Betul. Itu rombongan itu? Kayaknya rombongan itu. Nah cuman dia mungkin ya kan ketika lu namanya kecil ya, lu ke tempat taman bermain terus kolam renang tuh kayaknya kayak ngeliat duit. Kayak gue pengen buat berenang gitu. Gue pengen buat explore semuanya nih, gitu kan? Gitu. Lu ketemu lu gimana gitu? Setelah kejadian nggak sama lihat lagi. Gue cuma nanya gurunya aja, lu gimana? Gue ditanyain, ya gue cuma dikasih tahu anak kecil. Gue nggak jadi orang pertama di situ. Anak kecil itu yang jadi orang pertama yang ngelihat si korban itu kan. Gue cari bang sempet. Itu nggak ada. Anak kecil yang itu ngasih tahu pertama ya kali. Karena Ami juga ngelihat anak kecil itu. Iya. Maksudnya apa? Cewek gue dia. Udah
Nggak ketemu. Nggak ketemu. Terus udah dapat kabar, oh ya baik-baik aja, oh ya udah, gue bilang ya alhamdulillah. Ini anak yang korbannya baik-baik iya, aja. akhirnya udah makan orang, oh udah gue langsung alhamdulillah berarti selamat. Gue takutin kan gak selamatnya bang. Iya. Karena ketika lu nolongin orang terus gak selamat, itu kayak ada rasa penyesalan. Penyesalan itu dalam kurun waktu. Kenapa sih nggak dari tadi? Kenapa sih gue nggak selamatin dia pas baru ini? Gitu. Kenapa sih pas ada anak kecil itu ngomong, gue langsung nyebur gitu, gue langsung ini. Ada banyak apa ya? What if? Coba kalau gue Coba, gini, iya. coba kalau gue gitu. Coba kalau. Dan andai begini, bukan andai ya. Kayak, aduh kalau nggak selamat gimana nih ya? Aduh, kalau telat dikit gimana nih gitu. Iya. Ada beberapa pertanyaan dan beberapa pernyataan yang ada di benak gue. Iya. Nah, itu yang menurut gue bikin shock. Udah. Ini pasti endingnya bakal beda banget, gitu. Udah. Aku nggak bisa bayangin anjir. Terus? Iyalah. Udah tahu kabar anak kecil udah bisa makan. Ya gue alhamdulillah dong. Gue sempat duduk dulu ngerokok, masih termenung dengan sebuah pertanyaan dan pernyataan yang ada di benak gue. Ini lo berdua bengong nih udah nih. Iya kalau cewek gue sih kayak udah bayar, udah begitu udah. Yang penting kan orangnya nggak kenapa-napa, gitu, selamat. Ya iya sih terus gitu. Cuman yang gue angkat, andai kata nih, dia nggak selamat, berarti gue tadi gendong mayat. Iya. Gue gitu. Exactly. Iya. Wow, langsung merinding gue. Dan setelah itu, ketika gue nyebur ke air lagi, gue kan udah tuh ya, udah semuanya, udah lagi ngopi lagi kan habis kejadian itu, gue nyebur lagi, mencoba untuk nyebur. Ngapain? Ke kolam berenang. Iya kan gue mau berenang lagi bang. Masih ingat lo berenang lagi? Iya, gue masih mau berenang lagi dan nggak tahu di benak gue, karena gini bang, biasanya gue ya ini dari film-film sih gitu. Yang kita selamatin satu orang tapi masih ada satu orang lagi yang akhirnya nggak selamat. Nah, gue takut itu terjadi bang, makanya gue nyebur, gue sampai dasar. Habis kejadian itu gue berenang lagi, gue ke dasar, gue mau cari lagi. Apakah bukannya berharap ada lagi, karena gue takut ada lagi, gitu. Bukan berharap ada lagi ya. Lu pengen lihat lagi, apakah ada lagi anak lain yang juga karena biasanya bocah kalau berenang terus main cebur-ceburan biasanya nggak satu orang aja, biasa 2 orang, 3 orang gitu. Ya syukur alhamdulillah nggak ada. Tapi nih gue pengen tanya aja sih, di area kolam itu lu kan dari situ dari lama ya, lu dan Ami sempat bolak-balik gitu kan, berenang apa segala macam. Lu juga udah standby di tepi kolam juga udah lumayan lama. Emang ada anak-anak yang main di situ? Nah itu dia nggak ada anak-anak yang di situ, nggak ada, sepi bang. Kan makanya tadi gue bilang ini kok ngambil kita berdua ya. Ada anak kecil tapi sama keluarganya. Makanya gue berspekulasi, wah ini kayaknya anak TK yang di bawah nih. Mungkin dia rada, ya bisa dibilang rada bandel lah ya, rada bandel. Terus dia, yang gue heran gini bang, waktu dia nyeburnya gue nggak tahu apa dugaan lo gimana Bay? Kenapa dia bisa ada di situ? Padahal kan pertama, area outbound-nya anak-anak ini alibi ya, di bawah gitu kan. Ini alibi ya, alibi gue tuh jadi kalau perkiraan lo aja perkiraan kira-kira kok bisa ada di sana. Jadi tuh sebenarnya kolam yang gede ada waterboom. Iya, itu waterboom akhir. Maksudnya tujuan akhir dari waterboom yang ada di atas. Oke. Iya. Di bawah, di pertengahan waterboom itu bawahnya itu ada kolam berenang kolam berenang cetek. Oke. Yang anak kecil di situ aman lah. Ya. Perkiraan gua itu bocah motong jalur waterboom. Yang dimana dia kira tujuan akhir waterboom itu muter ke kolam yang cetek. Dia makanya nyebrang. Iya, dia kayak kayak mau naik waterboom, ntar dia nyeburnya di sini. Iya. Dan nyatanya dia nyebur ke kolam yang 170 cm. Jadi ujung dari si waterboom itu sebenarnya adalah ke kolam yang Kolam 170. yang 170 meter yang paling dalam di antara kolam renang yang lain yang ada di situ. Oke.
Oke, itu bayangannya aja ya kira-kira. Iya, itu sih yang maksudnya. Jadi ini memang ada kolam yang dalam, ada kolam yang cetek gitu ya. Ada ya kan setiap kolam pasti biasa gitulah. Iya. Dan itu semua dilintasi oleh jalur waterboom yang sama gitu. Cuman endingnya sebenarnya itu di yang dalam. 170 Ya, 170. gitu. Itu gurunya si anak yang tenggelam ini, dia penasaran aja sih, kayak mungkin lo inget nggak apa dia pernah bilang kayak ini anak ini tadinya di sini kok gitu, atau kayak dia lagi sama saya. Iya. Ada obrolan kayak gitu. Ngomong kayak gitu. Maksudnya biasanya kok bisa ya, di sini gitu. ya karena gini loh, ya oke, mungkin kalau study tour gitu pasti kan kayak ada anak sekelasnya dibawa gitu kan. Terus ada gurunya satu biasanya yang ngawas, guru Iya ngawasin. kan, ini guru kan pasti ngawasin ya gitu loh. Ya itu sih yang gue penasaran, kayak reaksinya dia pas dia tahu tapi ada satu anaknya dia yang kepisah terus ada di kolam itu gitu. Ada omongan apa gitu yang lu dengar gitu. Yang pertama tuh ya panik. Nyebut nama sih sebenarnya nanti bisa gue sensor. Sebenarnya kayak gitu. Nama anak ini. Nama anak ini nama dia nggak sempet nanya gue, yang nanya guru yang lain. Mas ini kok bisa kayak gini? Nah balik lagi ke kronologinya kan ditanyanya ke gue yang nolongin. Iya. Ya kalau gue pengen nyinyir sih, ya enggak deh. Pengen nyinyir. Enggak, maksud gue, maksudnya lu nanya ke ini, misalnya gue lu nih gitu, itu ini nggak bermaksud untuk menyalahkan siapa-siapa sih, karena gue juga nggak tahu di kejadian itu kan, kita nggak tahu apa yang terjadi, enggak, cuman maksudnya kalau kita lihat ke tanggung jawab, siapa yang bertanggung jawab untuk anak-anak itu kan ya dalam keadaan tersebut yang pasti salah satunya adalah ya guru pengawasnya ya gitu. Gue nggak mencoba ngejudge sih, tapi kayak ya, gue paham dalam situasi yang seperti itu pasti semua panik, semua pengen tahu apa yang terjadi gitu kan. Tapi kalau dia nanyanya ke gue gitu, misalnya gue lu gitu ya, dia nanya kok bisa kejadian gitu ya, kayak ya kan lu guru kok anaknya bisa di sini, gue pak gitu. Nggak, ini cuman kayak kalau memang mau dipedesin aja sih, cuman nggak, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi sih, namanya kelalaian, musibah ya. Dan di saat itu juga penjaga biasanya tuh kan kalau pacaran kan kayaknya kayak pengen ngajarin di berenang gitu kan. Oh iya, biasanya pengen deket-deket, cuman biasanya tuh ada pengawasnya gitu. Penjaga, kalau istilah penjaga kolam renang lah, yang jagain kalau takut ada apa-apa gitu. Kemana tuh dia? Kemarin ini kagak ada, bener-bener sepi. Bener-bener kayak, kolam renang punya kita berdua kali ya, punya saham nih kita di sini. Gitu. Sepi, nggak ada siapa-siapa. Pernah sama prioritas apa gimana gitu. Tapi pas udah lu angkat anaknya dan rame, ada penjaganya datang. Ya, singkat cerita, pemilik kolam renang sempat nanya ke penjaganya, tapi gue denger. Terus penjaganya bilang, ini bu tadi nolongin. Oh makasih ya mas. Dia bilang makasih sih. Siapa yang bilang makasih? Banyak, dari mulai dulu yang pertama kali. Terus gurunya bukan yang itu ya, maksudnya guru yang kayak nanyain kronologi. Ini mas makasih banyak ya mas ini nolongin. Terus penjaga itu dia bilang makasih. Karena kan bahaya buat dia juga nih. Maksudnya gimana tuh? Ya kalau misalkan nggak ada yang tahu, gua nggak nolongin, gimana? Yang disalahin kan bukan gua, gua cuma pengunjung. Dia yang harusnya jagain, tapi kemana? Kalau dibawa ke jalur hukum, kena juga. Karirnya hilang. Jadi ya. Jadi bilang makasih. Iya bilang makasih. Telah menyelamatkan masa depan dia. Terus ya sempat. Gak tahu sih ini gue menyindir aja sih. Iya, sempat ada beberapa perbincangan bercandaan lah sama cewek gua. Ntar kasih kalau dikasih benang gratis kan gitu. Ya udah nyelamatin orang, terus kalau benang gratis dong, gitu. Maksudnya kasih tiket gratis lah buat lu gitu. Selama setahun. Lu nggak minta pak? Iya enggak lah, gua tolong ikhlas kok. Jagoannya nih. Iya jagoannya enggak lah. Voucher gitu kan? Voucher gitu. Enggak lah. Gua yang kayak gua aja masih shock. Gua tahu iya, gua pasti masih shock. Itu gua ditanya. Jadi tuh selama abis nolongin dia tuh gua kayak Karena gini baik, lu datang ke sana kan nggak ada bayangan agenda lu adalah nyelamatin orang.
apakah lu bagian dari tim SAR atau gimana. Kalau mereka udah di briefing dari awal, oke, gue datang ke satu lokasi untuk nyari korban, untuk nyelamatin. Kalau ada yang hidup, gini cara nyelamatinnya. Kalau ada yang udah meninggal, gini cara evakuasinya. Lu kan datang ke sana mau pacaran, mau berenang, mau olahraga, mau refreshing. Iya kan gue juga bilang gue mau cutting karena kan berenang kan salah satunya kardio. Iya, salah satu olahraga kardio, ya gue juga mau cutting. Dan untuk lu nge-switch tiba-tiba dari kayak kan gue dari sini tadi tujuannya mau senang-senang atau mau olahraga segala macam, tiba-tiba mode yang harus lo terapkan adalah mode menyelamatkan manusia lainnya gitu. Ya, makanya langsung shock dong. Shock sih. Shock sekali. Dan pikiranku. Gua nggak tahu apakah semua orang bisa melakukan hal yang tepat di saat shock kayak gitu ya. Karena manusia itu setahu gua kalau dihadapkan sama situasi yang darurat itu responsnya dua kan. Kalau nggak dia lari, flight, atau dia fight, bertarung, atau maksudnya dia akan berjuang di situ gitu. Itu reaksi yang bisa dibilang apa tuh namanya? Umum. Ini apa? Refleks yang memang udah secara nggak sadar kebentuk di kepala lu gitu. Lu nggak akan mikir dulu kayak, oh ini gue harus lari apa harus gini ya. Kayak mungkin ada reaksi pertamanya alam bawah sadar. Bisa aja kayak misalkan lu nemuin itu terus lu langsung kabur karena lu takut misalnya. Iya. Mungkin gue akan melakukan di antara dua pilihan itu, mungkin gue akan kayak bisa jadi gue kayak wah kalau ini kejadian kenapa gue nggak mau keseret. Itu dia, betul. Mending gue cabut. Itu yang bener. Itu yang gue takutin karena sebenarnya nggak takut sih, kayak sempat kepikiran itu, cuman jiwa atau rasa kemanusiaannya masa iya sih. Iya. Gitu loh, gue bodo amat deh karena kan gue nggak bunuh dia. Gue kan cuma yang penting gue angkat gitu loh, daripada nggak sama sekali. Bisa pecah tuh badan di dalam. Betul. Bisa istilahnya kan kalau orang tenggelam kan kemasukan air sampai full, bisa gemuk lah atau gimana, atau ada yang bisa matanya keluar, kita nggak ada yang tahu. Iya. Dan adrenalin yang pasti muncul gara-gara bukan cuma ngelihat ya, lu kan bagian dari situasi itu ya pasti bikin shock banget sih. Itu aura abis nolongin itu terus berenang lagi, gue berenang lagi tuh langsung dingin. Lu sempet mencekam, sempet bingung atau kayak apa ya, kayak ya namanya baru ngalamin kejadian gitu, apa linglung atau kayak lo kayak ini gue mau ngapain ya sekarang? Iya sempat itu manusiawi karena gue masih kepikiran. Gue masih kepikiran banget. Udah habis itu gue mandi akhirnya, nggak berenang lagi. Ya sebenarnya sempat berenang lagi sih, cuman udah sore ya udah mandi lah. Kalau berenang juga rasanya auranya udah kayak gitu. Gue mandi dan sampai pulang pun gue masih cerita, masih kepikiran, masih terbayang di jalan pas mau pulang cewek gue sampai nepok gue mulu. Udah baik kan selamat gitu loh, kalau nggak selamat mungkin ya untungnya selamat gitu. Kalau nggak selamat ya iyalah gue pasti bakal kepikiran banget. Lu butuh waktu berapa lama setelah kejadian itu untuk bisa apa ya istilahnya nge-shock tuh gitu kan? Dan lu pasti udah nggak, mungkin lu udah nggak apa kayak ngikutin perkembangan lagi kan setelah kejadian itu anak. Iya karena gue nggak punya info apa lagi, gue nggak dapet info apa lagi dari pihak sekolahnya ataupun pihak anak itu doang. Ya semoga sih sampai sekarang anak baik-baik aja. Harapan kita semua sih gitu. Iya, dan semoga nggak shock. Semoga nggak jadi trauma buat dia. Gue berharapnya suatu saat nanti dia juga punya kesempatan kayak gue buat nolongin orang yang dulu. Iya gitu juga sih maksudnya. Ya gitu dah. Ya, semoga dia, ya kan kita kan nggak tahu dia nanti gedenya jadi apa. Apa dia bisa nyelamatin orang bukan pas tenggelam atau pas lagi kenapa gitu. Jadinya ya jadi manusia yang bermanfaat lah. Jadi superhero. Enggak superhero juga. Ya sebenarnya Marvel. Jadi gitu ya, yang di laut siapa namanya? Aquaman. Itu DC Pak. Oh, DC ya. Astaga. Marvel. Dua-duanya merek lagi. Ya. Dari kejadian itu, Bay. Kalau ibaratnya itu adalah suatu cerpen gitu ya. Ada apa sih nih? Ada pesan yang atau kesimpulan yang bisa lo tarik nggak? Gue pengen tahunya gini.
apa sih kayak hikmah yang bisa lo tarik untuk diri lu, hikmah yang bisa lo tarik untuk dia, untuk penonton, untuk penonton, untuk teman-teman yang lagi nonton, dan ya khususnya buat pihak apa ya kayak sekolahan yang merencanakan studi tour dengan bawa anak-anak di bawah umur ke kolam renang. Ya ada sih, itu yang mau pengen gua angkat. Jadi sebenarnya podcast ini tuh sebenarnya cara penanggulangan bang. Jadi jangan sampai kejadian dulu. Ya. Iya, maksud gua, lu harus punya persiapan sama kayak naik gunung. Kalau lu belum lengkap, lu belum siap secara mental maupun fisik, ya lu mending gak usah naik gunung. Gitu. Karena bahaya. Yang pertama kali disiapkan manusia buat berani itu sebenarnya bukan fisik bang, mental. Percuma lu fisik lu gede, fisik lu kuat, tapi kalau mental lu down, semua bakalan down. Tuh. Makanya yang pertama kali gua cara penanggulangannya tuh. Jadi kayak mau berenang nih, misalkan sama anak-anak TK gitu ya, sama anak yang di bawah umur lah yang nggak tahu berenang, maksudnya belum bisa berenang gitu, ya itu harus diawasi dengan ketat. Tuh. Kalau enggak kasih safety buat dia, contoh balon, iya yang seenggaknya bikin atau enggak buat dia tenggelam, ada alat, gitu. Entah itu balon, entah itu yang di sini nih, ada nih dulu nih. Yang digetek yang banin kiri kanan gitu. Dan pengawasan sih yang lebih tepatnya tuh pengawasan yang nomor pertama, nomor satu. Karena anak kecil tahu apa? Anak kecil tuh nggak tahu apa-apa. Mereka tuh yang ada di pikiran mereka tuh asik main asik, sik asik. Dan apa nggak di absen? Gue nggak tahu metodenya gimana kalau membawa anak kecil apa sih wisata air kayak gitu ya. Tapi nggak ada salahnya misalnya melakukan pengabsenan secara berkala gitu loh. Ya kan, nggak cuma di awal doang pas mau turun bus, dan setelah selesai kan mau berangkat juga di absen tuh biasanya ini anak ini ya gitu kan. Ya kalau misalkan kegiatannya itu di tempat yang ada resiko keselamatan, gue rasa nggak ada salahnya untuk dicek secara berkala anaknya lengkap apa enggak gitu. Balik lagi yang namanya anak kecil kan kita nggak bisa tahu ya gitu. Kalau kita lepas, apakah dia bakal nurut, apakah dia bakal patuh, atau seenggaknya dia punya apa sih sense of danger gitu. Ketika ada di satu tempat dia punya nalar, oh ini bahaya, jangan kesini deh. Main asik. Itu kan nggak bisa kita bebankan ke anak kecil gitu. Ya ke orang dewasa yang bawa mereka ke sana ya. Nah, itu sih yang pengen gua kasih attention kepada kalian semua atau kepada para penonton yang udah punya keluarga, terutama please gitu, kalau mau ke tempat wisata, mau itu istilahnya yang di darat kayak di laut, di udara, di luar angkasa. Iya, enggak, itu serem juga. Belum zamannya. Belum sampai kayak sana. Iya, pokoknya intinya tuh harus jaga gitu loh. Dalam artian perhatiin anak kalian ataupun adik kalian yang maksudnya yang belum paham, belum ngerti ketika ada di wahana tersebut, ini bahaya atau enggak sih, ini atau enggak sih. Nah itu kalian harus perhatiin, jangan sampai dilepas. Karena kebanyakan orang tua zaman sekarang ya, termasuk kita orang nih, dikit-dikit HP itu yang sebenarnya bahaya. Matanya nggak ke anaknya tapi ke HP. Itu sih sebenarnya. Lu sebagai orang yang secara nggak sengaja menemukan anak itu dan nolongin dia, pasti lu maksudnya gini lah, refleks lah untuk nolongin orang yang lagi kesusahan atau lagi dalam keadaan seperti itu gitu. Tapi ada kepikiran nggak kayak lu tuh kesel gitu, kenapa harus gua gitu? Ini kan bukan kewajiban gua buat nolong anak itu gitu. Lu sempat kepikir gitu nggak sih? Kan gua bayanginnya kayak lu kan bukan bagian dari tim sekolah itu, lu adalah pengunjung. Gua juga bukan gitu. penjaga
Lu juga bukan penjaga di kolam itu Iya, yang memang bekerja di sana untuk mantau gitu. Tapi harus lu seorang pengunjung yang memang Yang bayar tahu kayak bayar gini. tiket buat menikmati fasilitas, tapi Malah jadi kayak gitu, Iya. malah sebenarnya enggak. tanggapan lu gimana, Bay? Gini loh, kalau gue ya nyelamatin orang buat gue bukan prioritas, tapi bersyukur gue bisa nyelamatin dia. Seenggaknya bersyukur gue bisa menemukan dia, nyelamatin dia, walaupun nggak selamat, setidaknya gue menemukan. Karena kalau nggak ditemukan bahaya juga gitu. Kalau buat lu yang bisa lu ambil pelajaran dari peristiwa itu apa? Buat gue ya, Ya, buat lu pribadi nih, gue tahu lu pasti kan udah ada beberapa waktu lah untuk apa istilahnya memproses kejadian itu gitu kan. Udah kayak berapa minggu setelah kejadian itu kan nih hari ini gitu kan, pas kita ambil gambar sekarang gitu, kayak apa ya setelah udah lo renungkan atau lo pikirkan gitu yang bisa lo ambil sebenarnya dari kejadian ini tuh. Gue pengen tahu apa yang berubah dalam hidup lo setelah kejadian ini gitu. iya semoga next bisa nyelamatin orang lagi tanpa diketahui orang. Paham gak sih maksudnya? Gue nggak mau dikasih plus gitu. Sebenarnya gue dibikin podcast kayak gini bukannya males ya, cuman mau cerita aja dan buat kasih perhatian kepada para keluarga, bukan mau ngebahas gue udah nyelamatin manusia. Enggak, gue nggak mau bahas ke situ. Gue maunya ayolah lu orang perhatian gitu maksudnya, dalam artian kasih penjagaan yang baik, karena nyawa itu kita nggak ada yang tahu. Nyawa itu kan nggak diambil pas tua aja, kecil juga bisa diambil, masih muda lagi gagah-gagahnya bisa diambil. Maka dari itu kasih penjagaan ketat, kasih dia pengertian, kasih dia himbauan lah, yang ini nggak boleh, ini nggak boleh. Kalau bisa belum ngerti ya lu orang harus merhatiin gitu. Udah sih, itu sih yang paling penting ya. Kalau misalkan ini ya semoga aja bisa nyelamatin lagi. Tapi ada beberapa, ya ini sih sebenarnya cuma komunikasi suatu obrolan gue sama cewek gue. Serem sih, serem sih ini obrolan yang serem. Gini, baik dia ya gue, kita nyelamatin nyawa orang itu kita ngelawan hukum alam gak sih? Kenapa berpikir kayak gitu? Iya, gue juga nggak tahu. Itu cewek gue ngomong kayak gitu, gue langsung udahlah, gue usah dibahas. Yang penting seenggaknya kita punya rasa kemanusiaan aja, udah. Penting selamatin. Karena kalau berpikir panjang kayak gitu, lu tahu nggak sih film-film Final Destination? Ya. Iya, yang kecelakaan dia tuh sebenarnya mati di saat itu, tapi ditunda. Ya. Iya, kayak gitu. Karena ada orang yang udah punya bayangan. Iya, jadi kejadian. ditunda gitu matiannya. Sebenarnya walaupun itu mati-mati juga Ya. gitu, karena emang udah waktunya lu mati, tapi lu hindarin istilahnya. Ini bolongan, ini lu naik motor terus lu gitu. Lu melengkahin kematian, ya pasti di depannya ada kematian lagi gitu. Ya gitu apa obrolannya isinya. Terus gue bilang ya udahlah, rasa manusia aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya gue bisa ngomong apa lagi tentang kematian. Ya. Karena kan yang tahu cuma Allah aja. Kita nggak ada yang tahu manusia. Kalau tahu juga enak prepare. Kalau tahu juga. Kalau tahu kayaknya apa ya? Serem juga sih pas mau deket ya. Serem juga Waduh, maksudnya. gue harus gimana nih? Kalau kita tahu malah menurut gue, kalau gue sih, gue lebih mending gue nggak tahu. Iya benar, bener dong. Kalau gue Iya, tahu, kalau tahu sisa banget. hidup gue kan gue habiskan untuk mikirin hari Iya, itu. makanya. Gue mau menikmati hidup ya dengan cara terbaik yang gue tahu gitu. Nah itu dia, makanya udahlah rasa kemanusiaan aja. Dan lagi kalau ada sebuah tanda itu sebenarnya jangan diabaikan, sekecil apapun. Maksudnya gimana tuh? Ya sekarang gini bang, itu bocah yang kata pas itu kan sebuah tanda dari anak kecil itu menandakan bahwa ada orang yang tenggelam di dasar kolam. Bocah yang mana nih? Oh, bocah yang nunjuk, yang ketawa-tawa ya. gitu. Nah itu adalah sebuah penyampaian yang dimana penyampaiannya itu konyol, konyol dong sambil tawa-tawa. Ya. Padahal itu nyawa, di bawah itu nyawa. Nah itu harus kita perhatiin. Istilahnya lebih elok
itu lebih perhatian meskipun sekecil apa sih? Paling kecil deh. Lebih mawas, lebih apa ya? Iya, pokoknya berhati-hati terus ya pokoknya gitu lah. Itu hidup ya. Karena kalau kita nggak berhati-hati, selebor nih kayak dia nih. Kayak gua. Iya, ketika lu mau naik bangku tuh kepentok. Itu matanya nggak. Oh itu mata kaki lu ya, dicek. Kan minus tuh. Oh, iya. Ada silindris Oh, juga. iya, betul. Tapi kacamata cuma di sini. Oh, iya, di betul. kakinya belum. Gitu. Jadi mawas diri dan apa ya bahasa Inggrisnya tuh. Gua nggak tahu keadaannya sih, tapi kayak pay attention to detail gitu kali ya terhadap tanda-tanda Iya alam atau itu. karena Pokoknya perhatiin banget lah. iya. Gue pernah ya kita nggak tahu kadang-kadang tuh kita dapat satu informasi atau penyadaran yang penting tuh dari orang yang kita nggak sangka gitu. Bisa jadi anak kecil yang kita kira bercanda doang cuma mau ngerjain kita atau dari orang yang random di jalan kita ketemu gitu. Nggak bisa dianggap remeh gitu. Tapi ya memang butuh kepekaan sih, jadi ya lebih peka ya. Memang itu latihan kayak itu salah satu ilmu kehidupan anjay. Cuman kayak lu ya belajar peka gitu kan, ngambil dari pelajaran itu gitu. Oh iya berarti gua nggak bisa segitunya untuk kayak mengabaikan gitu. Yaudah, jadi inti dari podcast Otri ini ya inilah sebuah perhatian, himbauan dan kewaspadaan. Sebenarnya gue cuma mau ngasih itu ke kalian semua, nggak yang lain, nggak ceritain gimana atau yang parah atau berunsur sara. Gue cuma mau kasih himbauan aja biar lebih perhatian dan lebih waspada aja sih. Ya itu inti dari podcast yang gue buat ini gitu bang. Dari pengalaman yang baik. Pengalaman gue ini sebenarnya ini channel gue yang cerita. Iya. Lu ngapain? Gue ngapain gue nggak tahu. Next mungkin lu punya kali bang. Coba gue pikir-pikir dulu. Iya, ya. coba lu pikir dulu. Jangan ada. Jadi gini bang, jadi gini ya, unsurnya gini. Ini sebuah kuku aja, menurut gue nih kuku nih kan biasanya tuh ada kulit. Terus kalau itu tiller sih. Gue ngerti thriller masuk lu ke situ. Tiller. Jadi yang kayak gitu-gitu. Cuman dia milik mahnya gitu loh. Mungkin ngapain sih lu sobek? Nanti sobek sampai sini. Ini apa enggak lu ambil gunting kuku cetek kelar. Itu kebodohan sih. Iya kan kita nggak ada yang tahu namanya manusia lagi di mana-mana. Lu di kafe masa iya lu bawa gunting kuku kan nggak mungkin. Gitu loh. Jadi ya gitu-gitu aja kayak gigi lu. Dulu gue juga punya cerita kayak jempol lu hampir putus. Iya. Itu kan tiller ya. Nah jadi gitu. Kayak jadi kejadian menegangkan gitu ya. Pengalaman kejadian menegangkan yang pernah. Ya yang gua ini sih maksudnya jangan sampai yang meninggal juga karena kalau yang meninggal pasti butuh izin. Ya. Nah itu kadang ngerasa aduh gue jadi keinget lagi gitu kalau sama yang meninggal ya. Mungkin dia masih hidup aja kali ya. Mungkin entah itu kejadian ya gue sih bukan yang nyumpahin deh. Maksudnya pengalaman lu tentang thriller dalam hidup lu tuh apa itu sih. Karena ya mau bahas ini aja karena ya nggak ada yang bahas. Ada tentang tawuran biasanya gitu. Thrillernya tentang tawuran, hal-hal paling mengerikan gitu. Udah gitu sih. Ya, dan kita seneng ya kalau misalkan teman-teman yang nonton nih bisa sharing di kolom Ya komentar betul gitu. Berbagi cerita Ya. kira-kira pengalaman thriller atau menegangkan apa sih yang kalian pernah alamin dan Gitu. kalian ngambil pelajaran apa dari situ? Iya mungkin dari kalian juga kalau punya cerita-cerita nanti kita bisa ceritain ya. Kita baca dulu ceritanya, ntar kita ceritain di podcast ini gitu. Iya. Udah, itu aja. Dan untuk kami ditunggu klarifikasinya kenapa sebelum berenang dandan dulu. Asik. Enggak, emang cewek kan gitu bang. Selalu sih semua cewek rata-rata. Wanita adalah sebuah kebenaran yang tidak bisa disalahkan. Jangan diamuk. Oke, teman-teman terima kasih udah nonton. Bayu, Oke, thank you banget. iya, thank you. Suatu Bang. kehormatan buat gua Wah, ada di mantap. episode perdana. Pokoknya lu sering-sering Podcast deh di podcast gue karena lu juga bagus juga sih pembawaan pertanyaan, terus lempar umpan balik pertanyaan, pernyataan lu juga bagus juga. Iya, Ya mungkin nanti kita bisa bertiga gitu. Lu di sono, gue di sini, nanti tengah yang punya pengalaman gitu, itu lebih keren sih. Bisa. Iya itu lebih keren sih. Bisa. Ya, nanti Yang pasti diperbesar aja. Ini kalau dimundurin juga kameranya dapat full lega bang. Bisa sih.
gitu. Yang pasti invoice gua itu pakai dolar dan dibayarnya per jam kalau Gitu ya. Gila mahal juga. makanya kita butuh AdSense. Ya, itu dia. butuh AdSense. Oke, gini loh. Oten Coffee. Kopinya. Tunggu endorse ya. Mantap. Jangan lupa di like, di komentar, di subscribe channel ini. Podcast Otri bakalan ada banyak sekali pengalaman, cerita, thriller dari berbagai sumber. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Dadah. Sampai jumpa. Sampai jumpa.